Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Sabila Zahra dari 107. Jadi aku akan menjelaskan kembali tentang novel yang saya baca. Jadi yang aku baca judul bukunya itu Kudasai, dan penulisnya ini namanya Brian Krista, dan penerbitnya itu dari Media Kita. Lalu tahun terbitnya itu 2019 dan kota terbitnya itu di Jakarta. Lalu ada lagi halamannya itu ada 448 halaman dan 25 bab di buku ini. Dan alasan saya memilih cerita itu karena saya punya buku ini dan saya kayak akan menjelaskan kembali karena ceritanya ya bagus. Jadi yang aku tangkap dari buku ini Kudasai yang aku simpulkan, jadi ringkasannya itu jadi ada suami istri yang bernama Caka dan Twindy. Mereka itu dinikahin atau menikah karena paksaan dari orang tua Twindy. Terus Twindy juga merasa kecewa karena dia dinikahi oleh Caka yang tidak mempunyai apa-apa. Lalu Twindy itu mempunyai banyak harta dan memiliki kafe, dan akhirnya itu kafe itu diurus oleh Caka. Jadi setiap beberapa minggu sekali Caka tuh suka menggantikan menu di kafe-kafe itu. Lalu Caka juga orangnya penurut kepada Twindy dan nurut dengan perintah-perintah semuanya. Walaupun Twindy sangat galak banget, Caka itu sangat menyayangi dia sebagai istrinya. Lalu di sini tuh ceritanya juga Caka dan Twindy tuh termasuk tidak akur karena Twindy juga sangat galak kan. Lalu Caka tuh di rumah tuh kayak mengurus rumah, jadi kayak terbalik gitu loh. Terus Twindy itu juga merasa dia mempunyai segalanya, atau kayak merasa berkuasa atas apa yang ada di rumah tangganya itu. Caka tuh kesehariannya biasanya menyapu, mengepel, kayak mengurus kafe milik Twindy itu. Semua barang yang ada di rumah adalah yang dibeli oleh Twindy itu adalah punya Twindy semua. Kayak Caka tuh seperti menumpang hidup aja. Tapi setiap Twindy kesal, Twindy tuh mengancam untuk bercerai terus. Terus kayak setiap mereka, tapi si Caka ini juga suka memasakin Twindy itu untuk makanan yang biasanya Caka jual di kafenya itu. Dan Twindy tuh kadang suka banget sama makanan Caka. Lalu pas ada suatu hari itu ada perempuan, yaitu mantan kekasihnya Caka, yang harus ditinggalkan karena Caka nikah. Lalu perempuan itu kayak sekarat, atau maksudnya punya penyakit, dan seperti pas lagi sakit si mantannya ini, Caka itu kayak datang ke rumah sakit, datangin kayak jenguk. Dan mantannya ini kayak beberapa bulan lagi mantannya itu kayak meninggal, bisa dibilang. Terus sebelumnya itu setengah perjalanannya itu sebenarnya Twindy sama Caka itu kadang udah akur, kayak udah satu kamar. Sebelumnya tuh mereka bisa kamar juga kan. Terus lama-lama Twindy itu lulu dengan sikap Caka. Si Caka ini lama-lama kayak makin cinta. Terus pas Caka mau ke Bali atau ke luar negeri gitu, mau kerja, si Twindy ini nyusul akhirnya. Terus mereka kayak jalan-jalan di sana lalu pulang. Terus tidak lama setelah mantannya juga meninggal itu, Twindy
sebelumnya mempunyai penyakit. Lalu mereka tuh kayak Twindy tuh ke dokter kandungan sebelumnya juga, dan mereka kandungannya masih bagus. Kayak tiba-tiba di surprise itu dengan dokter dia mempunyai anak dalam kandungan itu. Terus karena Twindy stres lama-lama, karena dia juga suka bekerja dan kadang juga memikirkan Caka, akhirnya si Twindy ini juga jadi sakit. Lalu pas sakit itu tiba-tiba karena kurang nutrisi, dari cerita ini si Twindy itu jatuh dari tangga. Itu dari tangga itu pas itu pingsan. Lalu karena sebelumnya Caka pas setelah mantannya itu meninggal, Caka itu rada berubah drastis. Jadi tuh pas jatuh tuh si Twindy ngomong, jangan jadi Caka yang kayak dulu ya, terus gitu kan. Terus beberapa menit kemudian si Twindy tuh dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ambulans. Lalu mereka ke dokter kandungan kan kalian, dan katanya Twindy itu kayak Twindy itu pingsan tapi belum siuman kan, tapi kondisi Twindy itu baik. Tapi sedangkan tuh bayinya itu tidak baik, kayak maksudnya katanya dokter itu Twindy itu mengalami keguguran. Setelah itu si Twindy itu nyuruh Caka tuh keluar dari, kayak menjauh gitu loh. Ya udah akhirnya Caka keluar dari rumah itu, dan karena Caka juga udah muak karena Twindy itu tiap berantem tuh maunya bercerai mulu. Jadi Caka lama-lama akhirnya iyain, dan karena itu pikiran Caka tuh kacau banget, dan mereka tuh sudah mengurus surat perceraian dan disuruh ditandatanganin. Lalu Caka tuh pas kacau tuh dia naik mobil keluar gabut-gabutan, dan lalu dari notif di HP itu ada Twindy yang sedang meminta maaf dan menelpon karena dikabarkan oleh dokter sedang mengandung, kayak bahwa bayinya itu selamat, gak jadi keguguran. Caka juga udah pikirannya udah kacau. Si Caka juga udah bener-bener gak mau buka apapun, dan dia kebutuhan juga. Dan gak lama kemudian Caka tuh dikabarkan kecelakaan lalu meninggal. Setelah itu Twindy tuh sangat menyesal perbuatan dia, dan dia menangis. Begitu aja. Jadi novel ini yang aku baca itu, menurut aku amanatnya itu kita jangan terlalu ambil tindak seenaknya kita sebelum menyesal, dan setelah menyesal kita benar-benar hancur. Dan juga kita harus menghargai orang yang menghargai orang yang mencintai kita, dan kita jangan bersikap tidak menghargai atau bersikap acuh tak acuh gitu kepada dia, dan bersikap kasar gitu. Dan itu aja dari cerita aku atau dari ringkasan semua yang aku jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.